9 langit kehampaan yang gelap, kekuatan surgawi yang perkasa sekali, jalan iblis telah tercapai, segala hukum kembali menjadi satu. Hancurkan. Ini tidak masuk akal. Jelas-jelas aku, Raja Iblis ini, telah berhasil melewati petir bencana, mengapa masih jatuh ke alam iblis? Siapa sebenarnya yang menghalangi aku? Aku adalah dewa penghubung takdir dari alam surga ini. Kegagalanmu melewati bencana hari ini hanya karena di kehidupan sebelumnya masih ada ikatan cinta yang belum terselesaikan. Raja Iblis, pergilah saja ke dunia fana, selesaikan karma takdirmu. Leng Zhixiao, setelah menikah selama 3 tahun, kau tidak hanya tidak memiliki keahlian apa-apa, tetapi juga selalu membuat masalah di mana-mana. Demi mendapatkan properti atas namaku, kau menjebak dan merencanakan agar aku dituduh selingkuh, agar aku pergi tanpa membawa apa-apa. Setelah dibongkar oleh Qian Wen, kau masih ingin mencoba memukulnya. Sungguh tercela dan tidak tahu malu sama sekali. Sekarang kau terluka separah ini, itu memang pantas kau terima. Ini Aku ada di mana ini? Leng Zhixiao, kau masih pura-pura ya? Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Nona, wajah tampanku bukanlah sesuatu yang bisa kau injak-injak sembarangan. Leng Zhixiao, sepertinya kepalamu sudah menjadi bodoh karena dipukul, ya? Aku punya cek 100 miliar rupiah di sini. Anggap saja, ini kompensasiku untukmu. Cepat tanda tangan. Menggunakan tinta hitam untuk menggambar mantra? Murahan. Namun dahimu ini sangat hitam dan berkilau. Sebentar lagi akan ada bencana. Leng Zhixiao, Apakah kau perlu aku memberimu sedikit energi abadi untuk perlindungan? kau sudah dipukuli seperti ini, masih saja bertingkah sembrono. Tampaknya aku benar berpisah denganmu. Aduh, aku gagal melewati malapetaka dan baru datang ke sini. Bertemu denganmu juga bisa dibilang takdir. Sudahlah, aku akan membantumu secara gratis. Selesai. Aku telah mengubahnya menjadi jimat pengungkap langit. Melindungimu selama 12 jam. 12 jam? Leng Zhixiao, aku rasa otakmu benar-benar sudah rusak oleh Qian Wen. Tidak. Benar-benar seperti bicara dengan tembok. Aduh, inilah konsekuensi karena kamu tidak menghargai jimatku. Kau. Nasib gadis ini sungguh tragis ya. Keluarganya bangkrut, akhirnya berkeliaran di jalanan untuk mengemis, dan mati kelaparan di pinggir jalan. Gadis sebaik itu, sayangnya otaknya tidak begitu cerdas. Sangat bodoh. Aduh. Kau berani mengutukku? Jangan salahkan orang lain. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin. Aku benar-benar bisa mendengar suara hatinya. Gadis, aku melihat masa depanmu penuh kesulitan dan bencana yang tak henti-hentinya. Jika kamu benar-benar ingin mengubah nasibmu, aku akan memberimu diskon. Kamu tidak akan rugi, tidak akan tertipu. 1000 botol eliksir Raja Iblis, hanya Rp1.996.000. Kau. Nyonya Su, saya minta maaf telah membuat Anda terkejut. Dokter, apakah otaknya sudah rusak karena dipukul? Dia baru saja bangun dan berbicara. Banyak hal yang tidak masuk akal. Nona Su, tenang saja. Otak Tuan Muda Leng ini tidak apa-apa. Gadis kecil, dari guru mana kamu? Belajar teknik menusuk jarum ini. Mana boleh menusuk ke tangan seperti ini? Apakah kamu mau Raja Iblis Alam Dewa mengajarimu 2 jurus? Dasar kurang ajar.
Hei, pasien ini sepertinya bukan rusak karena dipukul, melainkan Qingnya, bagaimana? Aku dengar dari dokter kamu terluka karena tertimpa, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Leng Zixiao ada di sini. Jangan seperti itu. Kak, kamu masih membela sampah ini yang pantas mati. Ini semua gara-gara kamu. Dasar sampah, sejak kamu menikah dan masuk ke keluarga Su kami terus mengalami kemunduran. Kalau bukan karena Qian Wen selalu membantu kakakku, keluarga Su kami akan hancur total karenamu. Oh, merasa dikhianati oleh pria brengsek, dicurangi harta dan kehormatannya. Setelah perusahaan bangkrut, dia bahkan dikirim oleh pria brengsek itu ke tangan pejabat dan orang kaya untuk dipermainkan. Sungguh menyedihkan. Kamu berani mengutukku. Kapan aku berbicara? Tenang. Huan. Aku juga mendengarnya. Itu sepertinya suara hatinya. Qian Wen, apakah kamu mendengar sesuatu tadi? Huan, apa yang kamu bicarakan? Di sini tidak ada orang yang berbicara. Hanya kita yang bisa mendengarnya. Leng Zixiao, kamu ketahuan olehku menjebak Qingnya? Aku memukulmu, memang sedikit berlebihan. Aku minta maaf padamu. Oh ya, ini adalah pil dahuan yang telah disimpan oleh keluarga Gao selama bertahun-tahun. Ini akan membantumu memulihkan diri. Pil dahuan, ini adalah harta berharga keluarga Gao. Mahem, Pil dahuan omong kosong apa ini? Sebuah pil Hawthorne disebut harta keluarga Gao. aku memberimu harta ini, berharap kita bisa berdamai. Berdamai dengan ibumu. Menyodorkan pil Hawthorne yang tidak berguna, lalu membuangnya ke tanah. Mungkin kamu akan tetap menuduhku tidak kooperatif? Sungguh licik. Tidak mungkin. Qian Wen sama sekali bukan orang yang suka bermain curang. Pasti Leng Zixiao hanya menduga-duga. Hei, Leng Zixiao, lihatlah masalah yang kamu timbulkan. Benar-benar sesuai dengan yang dikatakan Leng Zixiao. Leng Zixiao, lihat apa yang sudah kau lakukan. Ternyata yang dikatakan Leng Zixiao benar. Ya ampun, ternyata itu benar. Kalau begitu pil obat ini, jangan-jangan cuma pil manisan Hawthorne? Leng Zixiao, saya sarankan kau tahu diri. Meskipun Qingya sudah bertekad untuk menceraikanmu, tapi dia memberimu kompensasi 100 miliar rupiah. Seharusnya kau bisa lebih bersyukur. Apakah 100 miliar rupiah itu banyak? Itu cukup untuk membuatmu hidup enak tanpa khawatir makan dan minum selama beberapa generasi tanpa perlu bekerja. 100 miliar rupiah bisa dipakai makan seumur hidup? Aku kebetulan sedang melalui masa transisi kultivasi dan membutuhkan banyak uang untuk membeli batu spiritual. Hahaha, aku akan menjadi kaya raya. Qingnya, mana 100 miliar rupiahku? Ambil ini. Tapi karena sudah dicoret olehmu, seharusnya memang tidak bisa ditukarkan. Apa? Tidak kusangka jimat yang tidak profesional ini ternyata bernilai 100 miliar rupiah. Aku benar-benar melakukan hal paling bodoh sepanjang sejarah. Bagaimana kalau kau memberiku 100 miliar rupiah lagi? Leng Zixiao, kau menikahi Qingya, ternyata hanya karena mengincar hartanya. Baiklah, aku punya cek ini, isi sendiri berapa yang kau mau. Bisa diisi sebanyak yang diinginkan? Cukup isi angka dari 1 sampai 9 saja, lalu tambahkan 0 di belakangnya sebanyak yang kau mau. Tidak kusangka Leng Zixiao ini sudah tidak berpura-pura lagi ya. Baguslah, dengan begini, Qingya akan benar-benar patah hati padanya. Aku juga bisa mengejar Qingya secara terang-terangan. Aku masih tahu mana yang lebih besar, 9 atau 1. Leng Zixiao, kau.
Astaga. Astaga, kau... Berapa banyak angka 9 yang kau masukkan, ha? Kak, Leng Zixiao ternyata memasukkan angka 9 sebanyak ini. Kurang 2.000 rupiah, sudah 2 triliun rupiah. Leng Zixiao, kau pasti sudah gila, kan? Bukankah kau yang menyuruhku mengisi sesuka hatiku? Setelah kupikirkan baik-baik, kulihat kau juga tidak terlalu kaya, jadi aku terpaksa menulis 1.800.000.000.000 rupiah. Ayo, berikan, bayar uangnya. Mana mungkin saya punya 900 juta lebih? Kau isi ulang. Kau ini orangnya pelin-pelan sekali, sama sekali tidak punya kredibilitas. Kau menyuruhku mengisi, dan aku sudah mengisinya. Di alam iblis, belum ada yang berani mengatakan setengah kata tidak padaku. Jangan-jangan kau ingin mempermainkanku? Qian Wen, bukankah yang tadi kau yang menyuruhnya mengisi sesukanya? Aku rasa kau juga tidak ingin dianggap tidak memiliki kredibilitas di mataku. King-nya ini... Baiklah. Baiklah, 900 juta ya, 900 juta. Begitu kau mendapatkannya, cepatlah pergi dari sini. Kak Qian Wen, aku bersamamu. Hei Bung, ingat ya, kamu masih utang saya tepat 900 juta rupiah. 1.800.000.000.000 rupiah lebih. Loh, Sudah, Leng Zixiao. Cingnya, tadi kau menjanjikanku 100 miliar rupiah itu. Apa yang dikatakan Leng Zixiao tentang keluarga Su bangkrut, Huan-Huan melompat ke sungai? Jika itu benar, maka aku harus mencari cara untuk membuktikannya. Leng Zixiao, penceraian itu tunda dulu. Ada sedikit urusan di kantorku yang harus diselesaikan. Ganti pakaianmu dan ikut aku pulang. Tidak. Kingnya, saya ini sedang bokek. Saya masih mau beli anggur untuk diminum. Sepatu apa-apaan ini? Kenapa ada 2 tali begini? Itu tali sepatu harus diikat. Diikat? Wah, bentuk tubuh Kingnya bagus juga ya. Kalau tidak jadi bercerai, itu bukan masalah kok. Lagi pula, saya sudah punya lebih dari 2 triliun rupiah. Leng Zixiao, setiap hari apa yang ada di kepalamu itu. Cepat pergi. Hei bos, saya melihat mereka. Cingnya, hati-hati. Siapa kamu berani melukai wanitaku? Pak Su, ini saya. Kalian saling kenal? Dia adalah sopir saya, datang untuk mengantar mobil saya. Pasti ada yang tidak beres dengan sopir ini. Tadi jika aku tidak menghentikannya, sopir ini akan menabrak wanitaku sampai terlempar. Apa? Mungkinkah sopir ini benar-benar ingin mencelakaiku? Aduh Pak Su, mobil ini sepertinya rusak karena ditampar oleh tuan ini. Rusak? Sejak kapan kekuatan tanganmu sebesar itu? Tanganku selalu kuat. Dasar kurang ajar. Segera siapkan mobil lain. Pak Su, mobil yang lain sudah dibawa untuk perawatan. Kalau begitu, di belakang mobil ini masih ada skuter listrik lipat kecil. Kamu menyuruhku naik skuter listrik pulang? Naiklah. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu duduk di mobil. Apa kamu gila? Duduk ya duduk saja. Kenapa galak sekali? Pegang erat-erat. Wanita di dunia ini ternyata begitu agresif, aku suka. Apa yang kamu pegang? Aku menyuruhmu memegang mobil, geser sedikit ke belakang, kamu mendesakku. Anak orang kaya yang sombong, cabul dan mesum.
Bisakah kamu duduk dengan benar? Jangan menghambat pekerjaanku. Awas. Leng Zixiao, apa kamu tahu layar ini harganya puluhan juta rupiah? Leng Zixiao, tanpa izinku, kamu sama sekali tidak boleh menyentuh apapun di gedung ini, dengar tidak? Tidak menyentuh ya tidak menyentuh. Sudah minta maaf, kenapa masih galak sekali sih? Perutku lapar sekali. Kalau tidak ada uang, bagaimana? Ada ide. Jalan-jalan lihat-lihat, mari kita lihat. Pijat keberuntungan dari Raja Iblis Alam Dewa untuk menyembuhkan luka dan penyakit. Siapapun yang lewat, jangan sampai terlewatkan. Saudara ini, kulihat wajahmu pucat, pasti pinggangmu pegal, perutmu terasa dingin, tangan dan kakimu kedinginan. Ini adalah gejala khas kekurangan ginjal. Itu berarti urusan ranjangmu kurang mantap, perlu raja, ini atasi sebentar. Apa yang kau bicarakan? Hah? Kau bilang siapa yang kurang? Aku beritahu ya, meskipun kau suami Pak Su, aku tetap tidak takut padamu. Tunggu saja kau. Pak Su, gawat Pak Su, suami Anda. Dia membuat onar lagi. Tidak juga, dia buka lapak di bawah gedung, dia juga meramal kondisi orang, dan dia bilang aku tidak becus. Ayo, kita lihat ke bawah. Sudah teriak setengah hari, tapi tidak ada yang mencari Paduka untuk penyembuhan energi. Bisnis ini benar-benar tidak berjalan lancar. Ini semua salah Sukinya. Jika dia setuju untuk bercerai dengan Paduka lebih awal, bukankah aku sudah mendapatkan 100 miliar rupiah? Aku, Raja Iblis dari dunia dewa yang agung, tidak akan mati kelaparan di sini. Aduh, pria tampan. Wah, dia sangat tampan. Dua nona cantik, apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Apakah kalian membutuhkan Paduka untuk menyalurkan energi dan memijat kalian? Untuk mengobatinya? Boleh. Pinggang dan punggungku sering pegal. Bagaimana teknik pijatmu? Bagus, sangat bagus, bahkan luar biasa bagus. Teknik Paduka pasti akan memuaskanmu. Dua nona cantik, silakan duduk cepat. Anak muda zaman sekarang, di tempat umum seperti ini, sama sekali tidak menjaga sopan santun. Bagaimana, nona cantik? Teknik Paduka lumayan, kan? Apakah kamu merasa seluruh meridianmu lancar dan merasa sangat nyaman? Pria tampan, aku benar-benar tidak menyangka dengan lengan dan kakimu yang kecil ini, tenagamu lumayan juga. Gadis ini benar-benar tidak tahu cara berbicara. Kalau bukan karena Paduka butuh uang, apakah aku akan sampai harus menyalurkan energi untukmu di sini? Pak Su, lihat, dia ada di sana. Leng Zixiao ini benar-benar tidak tahu malu. Bos, pesanannya. Hanya dengan satu kalimat aku bisa mendapatkan makanan sebanyak ini. Dua nona cantik, tunggu sebentar. Kamu yang mengambil pesanannya, Bos, apakah ini semua boleh kuambil? ini memang pesanan makanan untuk dibawa. Kalau begitu, aku ambil saja. Ambil pesanan 60. Nomor 60? Hah? Tadi sudah diambil sama anak itu. Apa-apaan nih? Berhenti di situ. Itu pesanan saya, cepat kembalikan. Kenapa harus aku berikan itu kepadamu? Saya duluan. Aduh, lihat. Ini semua pelanggan saya, pelanggan besar semua, cepat berikan padaku. Bagaimana caramu membelinya? Beli pakai ponsel. Kalau tidak bisa, suruh ayahmu yang ajari sana. Kenapa kamu menghina orang begitu? Jangan kira saya tidak bisa marah. Kamu merampas pesanan orang kok merasa benar? Kamu mau cari masalah? Ya, kamu berani menyerang? Leng Zixiao, hentikan. Hai, Qingya.
Lepaskan aku sekarang juga. Kau menyakitiku. Menyakitimu? Aku benci orang-orang kaya yang sombong seperti kalian ini. Kalian menindas orang lain, selama ini sudah cukup, kalian malah pamer kemesraan di depan para jomblo. Kalian tahu betapa mematikan dampaknya? Aku hanya mengambil pesanan, sekarang pesananku juga kalian buat jadi seperti ini. Bukankah hari ini aku jadi sia-sia bekerja? Aku Ambil 20 juta rupiah ini, anggap saja ini kompensasiku untuk pesananmu ini. Nona, tolong jangan menghina harga diriku. Apakah harga diri bisa diukur dengan uang? Cingnya, dia tidak mau, berikan saja padaku. Pergi sana. 40 juta rupiah. Masalah ini, aku yang akan menghukumnya. Ambil yang 40 juta rupiah ini. Tolong jangan menghina harga diriku. 60 juta rupiah. Tolong kau, 100 juta rupiah. silakan saja injak-injak harga diriku. Kau benar-benar tahu bagaimana menilai orang. Pesanan ini akan melewati batas waktu dalam 1 menit. Pesanan ini sangat penting bagiku. Jika aku kehilangan pesanan ini, jika aku dilaporkan, aku tidak akan bisa mendapatkan gelar raja semua pesanan. Aku tidak peduli sama sekali. Kalian harus mengantarku ke tempat tujuan. Kau jangan keterlaluan. Mana mungkin? Aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli. Baiklah, selama ada aku di sini, tidak ada hal yang mustahil. Akan kutunjukkan kekuatan raja ini padamu. Hahaha. Ayo pergi. Astaga, Flash. Bahkan pengantar makanan juga sangat ambisius seperti ini. Memang benar ahli ada di tengah masyarakat biasa. Astaga, bagaimana kau masuk? Ini pesananmu. Leng Zixiao, kamu Bagaimana? Senjata saktiku hebat kan? sekarang juga cepat kembali ke kantor bersamaku. Tetap di sisiku baik-baik. Aku tidak mau. Perutku sangat lapar. Aku harus mencari nafkah sendiri, mencari uang dengan kemampuanku untuk makan. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Untuk apa aku berdebat dengan orang yang tidak waras? Hei, nenek. Baik, aku mengerti. Nenekku bilang dia ingin bertemu denganmu. Ikut aku kembali ke kediaman leluhur. Aku belum makan. Ayo. Leng Zixiao, nenekku sudah tua. Nanti saat kau bertemu dengannya, jangan sampai kau bicara sembarangan. Jangan berpikiran aneh-aneh, kau dengar tidak? Oh, Ayo pergi. Qingya, kau sudah kembali? Qian Wen, kenapa kau ada di sini? Kak, tentu saja Qian Wen datang untukmu. Sampah, aku sarankan kau menjauh dari kakakku. Sudah jelas kau tidak pantas untuk kakakku. Masih saja bertingkah seperti anjing penjilat, menggelandang di keluarga Su, menempel di samping kakakku. Kau tidak malu? Benar, punya menantu pecundang sepertimu, keluarga Su benar-benar sial. Lihatlah Qian Wen, pulang setelah selesai kuliah di Amerika, ia mendirikan mereknya sendiri, muda dan sukses, apa yang bisa kau bandingkan dengannya? Huan, Chen, terima kasih telah membelaku, tetapi Leng Zixiao sampai sekarang belum bercerai dengan Qingya. Jika kalian mengatakan hal seperti itu di depannya, Qingya juga akan kehilangan muka, benar kan? bicara dengan nada yang sinis. Kenapa bicaramu seperti perempuan cerewet? Gao Qian Wen, kapan kau akan membayar kembali uang 900 miliar rupiah lebih yang kau hutang padaku? Bukankah kau sendiri yang seenaknya menulis begitu banyak angka 9? Aku ingat betul Gao Qian Wen sendiri yang bilang padaku, isi saja sesukaku. Aku memberimu kesempatan baik, tapi kau sama sekali tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar penipu rendahan. 900 miliar rupiah lebih, jangan pernah kau berharap. Kenapa kau mau mangkir dari pembayaran? Di dunia ini, belum ada yang berani mangkir dari tagihan paduka.
Ini sebenarnya apa yang terjadi? Gao Qianwen, inilah akibatnya jika engkau tidak memberiku uang. Kau bisa terseret ke neraka loh. Baik, aku akan bayar. Semua ini akan kuberikan padamu. Nah, begini baru anak baik. Apa yang sebenarnya engkau lakukan? Kak, cepatlah ceraikan dia. Dia terlalu menakutkan. Hei, aku setuju untuk bercerai, tapi Qingya yang tidak mau. Qingya, kau benar-benar tidak setuju bercerai? Minggir. Bu, ya, Aduh, Qingya, apa yang ada di pikiranmu? Si Leng Zixiao ini tidak tahu apa-apa. Dia menjebakmu demi uang. Kenapa kau tidak segera menceraikannya? Kau menunggu apa lagi? Kau bodoh ya. Baiklah, silakan maki saja. Setahun kemudian Putri Sulung disiram air keras. Putri bungsu melompat dari gedung. Putranya dikirim ke Myanmar Utara untuk diambil organ tubuhnya. Suaminya dikurung di dalam kandang untuk tontonan. Bahkan dirinya sendiri tertular penyakit kelamin. Semua orang menghindarinya. Ingin mencari orang untuk diajak bicara, sudah tidak ada lagi. Leng Zixiao, kau sudah besar kepala ya. Kau berani mengutukku. Tidak benar, tadi dia tidak berbicara. Mungkinkah yang kudengar adalah isi hati Leng Zixiao? Tidak benar, tadi dia tidak bicara sepatah kata pun. Mungkinkah yang kudengar adalah isi hati Leng Zixiao? Ah, ibu mertua, jangan marah dulu. Zixiao mungkin hanya terkejut melihat sikap ibu. Leng Zixiao, saya tahu. Saya dan keluarga Su bersikap kurang ramah padamu, dan kamu menyimpan dendam pada kami. Begini, hari ini saya gunakan teh ini sebagai pengganti minuman keras, mewakili semua orang untuk meminta maaf kepadamu. Semoga kita bisa duduk bersama dan berbicara dengan baik. Alis yang mengerut seperti setan, garis nasolabial kiri dan kanan, kedalamannya tidak sama, mau mencelakaiku lagi ya. Ternyata bisa tanpa diketahui siapapun, diam-diam bisa menaruh obat perangsang di teh. Triknya lumayan juga. Tapi trik murahan seperti ini, jauh berbeda dengan buah bodi, santai yang kakek tanam di rumah. Aromanya harum semerbak, wanginya menyebar kemana-mana. Ini teh yang bagus. Memang teh yang bagus? Teh sebagus ini, kalau begitu, minum saja sendiri. Minum saja sendiri. Leng Zixiao, aku sudah berbaik hati menuangkan teh untukmu. Kau malah tidak tahu berterima kasih. Lupa ku bilang, aku selalu menyukai anggur dan tidak pernah minum teh. Kau. Qianwen, kali ini Leng Zixiao memang keterlaluan sekali. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Benar Kak Qianwen, lain kali. Bawakan dia sebotol Feitian Maotai. Qingya, menurutku, apa yang dikatakan Ibu dan Huan-Huan itu benar. Kenapa orang ini belum pergi juga? Kalau efek buah bodi, Xiao Yao mulai bekerja. Dia mungkin akan berubah menjadi pudel yang sedang birahi. Tidak peduli apakah jantan atau betina. aneh. Darahku bergejolak. Aku merasa seperti akan pendarahan hebat kapan saja. Tunggu. Dia juga menaruh sesuatu di cangkir. Itu Qianwen, bukankah kau ada urusan yang harus diselesaikan di kantor? Betul, Kak Qianwen, kau ada urusan, kan? Sebaiknya kau segera pulang sekarang. Benar, Kak. Aduh, benar-benar. Sudahlah. Karena malam ini adalah makan malam keluarga kalian, aku tidak akan mengganggu lagi. Halo?
Katakan saja, ada apa? Aku sedang sibuk. Aku baru keluar dari keluarga Su. Seluruh rencana dihancurkan oleh Leng Zixiao yang tidak berguna itu. Tenanglah sedikit. Proposal dari grup Su sudah keluar. Ada di kantor Su King-nya. Dengan identitasmu, masuk ke keluarga Su pasti mudah. Aku juga diberi obat perangsang. Cepat datang. Tolong bantu aku meredakan ini. Baiklah, saya sudah mengatur orang dalam untukmu. Dia adalah seorang karyawan wanita dari keluarga Su. Dia akan membantumu. Apakah ramuan yang mereka bicarakan dalam teh itu benar-benar sudah dicampurkan? Saya juga tidak tahu. Itu, Qianwen, dia masih anak laki-laki, dengan semangat yang membara. Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Tentu saja, buah bodi kebebasan milikku tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Apakah kalian mendengarnya? Kami mendengarnya. Itu adalah suara hati Leng Zixiao. Sepertinya itu bukan kebohongan. Jika suara hati Leng Zixiao benar-benar dapat memprediksi masa depan kita, lalu nasib tragis seluruh keluarga yang baru saja dia sebutkan, apakah itu juga benar? Begitu, perkataannya tadi tentang nasib buruk seluruh keluarga kita, apakah itu juga benar? Ah, tidak mungkin. Dia itu hanya orang tidak berguna. Dia hanya sedang beruntung saja. Hanya asal tebak. Orang tak berguna tetap tak berguna. Memang tidak bisa diandalkan sama sekali. Kau sangat suka warna hijau ya? Ada apa? Kulihat seluruh tubuhmu diselimuti cahaya hijau seperti padang rumput kincing. Mungkin pacarmu sedang menanam rumput liar untukmu ya? Jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin. Kami semua sudah bertemu dengan pacar Chen Chen. Gadis yang begitu sopan dan anggun, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, Leng Zixiao, kau jelas-jelas hanya mencari sensasi untuk membalas dendam kepada Chen Chen. Jika aku benar-benar ingin membalas dendam, untuk apa aku memberikan peringatan baik, akan langsung membuat boneka santet dan menusuk seluruh tubuhnya. Namun, kawan yang satu ini, cahaya hijaunya bercampur dengan merah muda, tidak sepenuhnya hijau. Aku lihat dulu. Kau masih berani mengatakan hal itu? Diam kau. Astaga, sungguh gila. Ternyata selingkuhan pacar si bodoh ini juga seorang wanita. Sangat seru, sangat seru. Akan kuhajar kau. Aku penasaran, ini disebut apa ya? Ini disebut menggesek tahu. Oh, itu disebut menggesek tahu. Haha, istilah yang bagus, istilah yang bagus. Qing Huan, Qingya, apa kalian dengar apa yang dikatakan Zixiao? Dengar? Itu adalah isi hati Leng Zixiao. Kelihatannya tidak bohong. Tapi yang terpenting sekarang adalah, dia bilang pacar Chen Chen adalah seorang lesbian. Kakak, sebenarnya waktu aku belanja di mall, aku melihat pacar Chen Chen, dia sedang bermesraan dengan seorang wanita. Begini, perempuan pacaran dengan perempuan itu bukan diselingkuhi. Anakku, bersikaplah lebih lapang dada. Bu! Ya ampun. Jangan-jangan semua yang dikatakan Leng Zixiao benar? Sepertinya mulai hari ini, aku harus menyiapkan keamanan untuk semuanya, untuk berjaga-jaga. Leng Zixiao sudah mengatakannya 2 kali. Jangan-jangan, aku benar-benar akan dikirim ke panti pijat dan diperlakukan semena-mena? Benar. Perempuan pacaran dengan perempuan itu tidak termasuk diselingkuhi. Tunggu. Maaf ya, apakah tadi aku salah bicara? Sebenarnya, pacar dari pacarmu itu adalah seorang pria. Mereka sengaja mencari sensasi, berpakaian wanita dengan sengaja, dan mengkhianatimu di depanmu. Bu. Kenapa ribut-ribut? Leng Zixiao, hari ini adalah acara keluarga-keluarga Su. Apa urusanmu datang ke sini? Kamu orang luar,
Mau apa di sini? Suzan, Zixiao adalah suami Kingnya. Berarti kita ini keluarga, tidak boleh bicara seperti itu kepadanya. Zixiao, kamu lapar tidak? Saya akan suruh orang membuatkan makanan untukmu. Daun telinga yang tebal, kedua telinga menempel di kepala, nafas tidak terdengar, dan filtrum yang panjang. Nyonya tua ini sudah jelas dari penampilannya akan berumur 100 tahun. Sayangnya, dia terseret oleh keluarga yang menyusahkan ini. Umurnya berkurang 15 tahun. Ekspresi macam apa ini? Qingya, bukankah kamu bilang ingin bercerai dari Leng Zixiao? Kenapa kamu masih membawanya ke rumah tua ini? Ayah, aku... Leng Zixiao, 3 tahun yang lalu, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Qingyaku. Aku menghargai kebaikanmu. Barulah aku setuju menikahkan Qingya denganmu. Aku tidak meminta 1 sen pun mas kawin, dan aku juga memberimu 10% saham perusahaan. Siapa sangka, kamu malah mengincar harta keluarga suku, bahkan menjebak Qingyaku. Ayah, masalah ini sudah lama berlalu. Lagi pula, belum tentu Zixiao yang melakukannya, iya kan? Betul, Su? Dan sekarang kami merasa Zixiao cukup baik. Baik apanya? Tidak berpendidikan, hanya seorang pengangguran. Cepat, serahkan sahamnya, dan pergi tanpa membawa apapun juga. Tanpa membawa apapun juga? Beraninya kamu sampai mau mengebiri aku. Aku, sang Raja Iblis terhormat dari alam dewa, mana mungkin menjadi Kasim. Kurasa kamu sungguh mencari masalah. Kakak ipar, sebenarnya arti dari menyerahkan segalanya adalah menyerahkan semua aset yang kamu miliki. Wow, ternyata heboh sekali. Aku dilecehkan secara paksa oleh seorang pengemis wanita, diseret ke tepi sungai dan dinodai, bahkan melahirkan seorang putri tidak sah. Sudah sesengsara itu, ternyata dia masih menyayangi putri tidak sah itu, dan masih ingin membagi sahamku dengannya. Mimpi saja. Leng Zixiao, apa yang kamu katakan? Apa? Kamu ternyata dinodai dan melahirkan putri tidak sah? Suzan, kau bajingan, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya, itu tidak benar. Aku. Memangnya aku bilang apa? Kalau kamu tidak menjelaskan padaku hari ini, lihat saja. Aku akan menghajarmu. Leng Zixiao, cepat jelaskan padaku. Katakan, apakah barusan kamu yang mengarang cerita ini? Kasihan sekali. Kenapa sebegitu bodohnya sampai tidak bisa melihat kenyataan? Pantas saja pada akhirnya dia gila dan dikurung di dalam kandang untuk ditonton. Hanya karena mengetahui putri haramnya, bukan putri kandungnya sendiri. Ia menjadi gila dan berubah menjadi bodoh. Oh, benar. Yang mengurungmu di dalam kandang adalah putri haram itu. Sungguh sial, ibunya membukakan pintu untuk kesialan. Sudah sial luar biasa, ya. Aduh sakit. Istri-istri, dengarkan penjelasanku. Leng Zixiao, aku ini ayah mertuamu. Jangan memfitnahku. Apakah Leng Zixiao yang memfitnahmu atau kamu yang bermain gila di luar? Cepat kemari. Kakiku, istri. Aku ingat ketika ibu masih muda, sepertinya sabuk hitam taekwondo, ya? Kekuatannya benar-benar tidak berkurang sedikit pun. Menurutmu, siapa putri haram ayah? Siapa dia? Masalah ini, aku akan segera mengatur orang untuk melakukan penyelidikan. Kamu, aduh. Qingya, liontin giok di pinggang nenekmu. Dari mana asalnya? Liontin giok itu, nenekku selalu membawanya. Itu pusaka keluarga kami. Kenapa? Jalinan kasih yang kupunya ternyata sungguh berhubungan dengan liontin giok ini. Mungkinkah jalinan kasihku adalah Nyonya Tua Su? Kalian semua sudah mendengar isi hati Zixiao kan? Nenek, aku juga tidak tahu mengapa. Sejak dia dipukuli sampai masuk rumah sakit, dia seperti berubah menjadi orang lain.
seperti dewa. Tidak hanya bisa mendengar isi hati kami, tapi juga bisa melihat takdir orang lain. Qingya, saat kamu lahir, di mulutmu ada giok ini. Saat itu, seorang biksu meramalmu dan mengatakan keluarga Su kita akan hancur berantakan dan ada malapetaka. Tapi giok ini akan menarik orang yang berjodoh untuk membantu kita mengatasi semua kesulitan dan kembali ke jalan yang benar. Sekarang, Leng Zixiao ini adalah orang yang berjodoh itu. Qingya, janjilah pada nenek, jangan bercerai dengannya, dan perlakukanlah dia dengan baik. Nenek, Qingya mengerti. Kakak ipar, aku sudah memutuskan, mulai sekarang aku akan memanggilmu kakak ipar, ya? Hubungan ini, jika harus dikembalikan kepada keluarga Su, ternyata Su Qingya adalah pilihan terbaik. Bagus. Mulai sekarang panggil saja aku kakak ipar. Kakak ipar, kamu bicara apa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Kakak ipar, Anda adalah mercusuar penuntun bagi keluarga Su kami. Siapapun yang berani meremehkan Anda lagi, saya akan ayunkan tinju saya dan memukulnya sampai otaknya berdenging. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Aku dan Chen Chen pasti akan membujuk kakak tertua baik-baik agar dia tidak menceraikanmu. Kalian berdua tiba-tiba bersikap sangat baik kepadaku. Mungkinkah kalian punya niat tersembunyi? Kakak ipar, kamu ketahuan juga, ya? Kalau begitu, aku bicara terus terang. Qing Huan, pria yang akan kamu temui di masa depan, akan semakin tidak bisa diandalkan. Namun, setelah kamu melewati usia kepala 3, calon suamimu akan datang di atas awan keberuntungan yang berwarna-warni untuk menikahimu. Wah, itu bagus sekali. Kakak ipar, lihat aku dong. Kalau kamu, aduh, Hah, orang yang kamu temui di masa depan, kalau bukan yang mengincar uangmu, pasti punya pacar atau yang menggunakan uangmu untuk menghidupi gigolo. Sepanjang usiamu ini, jangan pernah pergi ke Thailand. apa maksudnya? Aduh, aku lihat kamu membawa pulang seseorang yang punya pelengkap dari Thailand. Punya pelengkap? Astaga, aduh. Su Chen, apa yang kamu ributkan lagi di sini? Kakak ipar bilang aku akan membawa pulang seseorang yang punya pelengkap. Apa? Aduh, itu kakak dan kakak ipar. Kami berdua mau jalan-jalan sebentar. Kakak ipar, ramalkan lagi untukku dong, kakak ipar. Ambil ini. Aku tidak datang untuk makan kuaci bersamamu. Aku ingin bertanya, apa semua yang kamu pikirkan itu benar? Kamu bisa mendengar pikiranku? Tidak. Maksud saya, apakah kemampuan meramalmu akurat? Meskipun saya gagal dalam transmigrasi dan datang ke sini, tetapi level saya di mata semua orang juga tidak tertandingi. Hanya meramal kecil, sangat akurat. Kalau begitu, ramalkanlah untukku. Bayar dulu. Leng Zixiao, kenapa kamu begitu serakah? Kalau tidak serakah harta, apa yang harus saya serakahi? Uang bisa memutar dunia. Apa kamu tidak pernah mendengar pepatah ini? Bukan, kamu salah paham. Sebenarnya saya tidak benar-benar ingin bercerai denganmu. Saya tahu. Tetapi, mengungkap rahasia langit itu memperpendek umur, perlu sedikit uang untuk menutupi kerusakan fisik. Memang benar-benar orang yang tidak bisa diandalkan. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah? Bukan begitu, Su Qingya. Kamu terlalu meremehkan suamimu. Kamu memberi kurir makanan 100 juta rupiah, tapi hanya memberiku 200 juta rupiah.
Cek bagus. Bisakah saya menambahkan beberapa nol lagi di belakang? Saya akan meramalkanmu sekarang. Dada menonjol, punggung ramping, jalur karier makmur, bagus-bagus. Setelah ini, uangmu akan mengalir deras sekali. Sedangkan untuk wajahmu, memancarkan warna merah muda dari dalam keluar, kehidupan cintamu setelah ini pasti akan sempurna dan setia. Dari matamu yang jernih ini, saya juga bisa melihat. Melihat apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Liontin Giok ini, saya serahkan padamu. Jodoh sejati Sukingnya adalah saya. Kamu siapa? Pak Miao yang menyuruh saya membantu Anda mengambil proposal proyek keluarga Su. Bagus sekali. Dengan ini, kita bisa mengetahui dengan jelas harga, dasar proyek keluarga Su, dan saat sesi penawaran, kita akan memiliki cukup kepastian untuk sekali pukul menghancurkan keluarga Su. Bahkan, kita juga bisa menganalisis kondisi rantai pasokan dana keluarga Su, merumuskan rencana pengepungan yang menarget keluarga Su. Setelah saya berikan itu kepada Pak Miao, saya pasti akan memintanya memberi penghargaan yang baik padamu. Kalau begitu, Qian akan berterima kasih. Di sini, Pak Gao. Pak Gao, ada apa denganmu? Anda baik-baik saja, Pak Gao. Berapa uang yang diberikan Xiaowen padamu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. 2 kali lipat? Anda ingin saya? Bantu aku mendinginkannya. Kamu bukan pangeranku yang tepat. Setelah krisis keluarga Su kita teratasi, aku tetap akan menceraikanmu. Jangan terlalu membanggakan diri. Cih, siapa yang percaya omong kosongmu? Astaga, apa adegan ini sedemikian liar? Gao Qianwen ternyata di kantor Qingnya sedang berkasih-kasihan dengan wanita lain. Pose itu seperti kuda liar membelah surai. Tunggu, apa itu? Rencana proyek kelompok usaha keluarga Su? Berani-beraninya dia mencuri barang? Sungguh tak kusangka. Apa yang baru saja dikatakan kakak ipar? Kakak ipar bilang, Qianwen di kantor kakak sedang menduakan kakak. Hah? Kakak ipar, Anda pasti bercanda, kan? Qianwen sangat mencintai kakakku. Mana mungkin dia selingkuh dengan wanita lain di kantor? Benar, kakak ipar, Qianwen dan kakakku itu sudah dekat sejak kecil, mereka tumbuh besar bersama. Sungguh, mana mungkin dia tega mencemarkan nama baik kakak di kantornya? Bagaimana kalau kakak ipar coba hitung lagi? Qianwen selalu menjaga kehormatan dirinya. Dia bahkan tidak pernah berpacaran. Terlebih lagi, mana mungkin dia mencuri rencana proyek yang kubuat. Rencana proyek itu benar-benar tidak boleh bocor. Ayo, kau ikut aku ke kantor untuk memastikannya. Tidak mau. Aku sedang sibuk. 1 miliar rupiah. Siap. Bawa aku juga. Urusan seseru ini jangan tinggalkan aku. Ayo. Katakan, siapa anak haram itu? Aku tidak akan bicara, aku lebih baik mati. Kau. Kalian mau kemana? Kakak Qianwen sedang selingkuh di kantor kakakku. Kami mau melihat apakah itu benar. Cepat. Aku ikut juga. Kau berlutut yang benar, jangan berdiri sebelum aku kembali. Dengar tidak? Kenapa belum datang juga? Keluarga Su. Tembak.
Kakak ipar, hati-hati. Apakah ini masih kakak ipar yang aku kenal? Kakak ipar, jangan-jangan engkau adalah Raja Naga yang kembali dari masa lalu? Perlakukan dia lebih baik sekarang. Leng Zixiao ini. Jangan takut. Mengendalikan benda dari jarak jauh adalah metode dasar kultivasi. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Hebat sekali, kakak ipar. Ajari aku juga dong. Hei, kakak ipar, dan juga kemampuan terbang di atas pedang. Aku juga mau belajar. Baik, baik, baik. Tidak masalah, tidak masalah. Nanti saja kita bahas itu. Yang terpenting sekarang adalah, apakah Qian Wen sedang membuat kekacauan di kantor Qingnya? Cepat, cepat, cepat. Sialan. Teman masa kecil, Pak Su, sedang berbuat ulah di dalam. Berbuat ulah? Dia adalah orang yang sulit dilupakan oleh Pak Su. Kita tidak boleh membiarkan Pak Su tahu. Pak Su datang. Pak Su, hei, itu Pak Su, pemilik grup Tiansheng, ingin mengundang Anda minum teh. Pak Su, jembatan yang kita bangun sepertinya runtuh. Sebaiknya Anda cepat pergi memeriksanya. Pak Su, kami... Minggir kalian semua, jangan menghalangi urusan penting kami. Pergi sana. Lewat sini. Bentuk tubuhmu bagus sekali. Pelan-pelan. Kau menyakitiku. Wow. Ini benar-benar siaran langsung. Aku tidak salah kan? Pemandangan ini, posisi ini, aku hanya pernah melihatnya di Yuan, yang Mipu. Kurasa kalau ditunggu sebentar lagi, ini sudah bisa bikin anak loh. Wah. Qingya, dengarkan penjelasanku. Qingya, jangan salah paham. Keadaannya tidak seperti yang kamu lihat. Memangnya seperti apa? Bung, mata publik itu tajam sekali. Penjelasanmu ini terlihat pucat dan tidak meyakinkan. Kakak Qian Wen, aku sungguh tidak menyangka. Kamu sudah mencintai kakakku selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu berani di kantor kakakku berbuat tidak senonoh dengan wanita lain? Lagi pula, kamu juga mencuri proposal kakakku. Apakah kamu pantas mendapatkan kepercayaannya, kakakku? Padamu? Jika dilihat dari sini, yang dikatakan Leng Zixiao memang benar. Tidak bisa. Aku harus menghentikan semua ini terjadi. Tidak seperti itu, Qingya. Dengarkan penjelasanku. Oh, benar. Dialah yang menggodaku. Hei, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sendiri yang membayar 2 kali lipat agar aku mendinginkanmu? Kamu 2 kali lipat? Mendinginkan? Tampaknya ada seseorang yang membayar kamu untuk mencuri tender. Dan kamu tahu tentang masalah ini, benar? Jangan dengarkan omong kosong orang rendahan ini. Qingya. Gao Qianwen, selama bertahun-tahun ini, keluarga Su kita memang sudah diambang. Kehancuran, akulah yang mati-matian mempertahankannya. Proposal ini, aku begadang siang malam berkali-kali untuk menyelesaikannya. Kau benar-benar ingin mencurinya dan mempublikasikannya. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Qingya, kita tumbuh bersama sejak kecil. Perasaanku padamu tulus. Kau percaya padaku ya? Percaya padamu? Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang menyuruhmu dari belakang? Tidak ada yang menyuruhku. Qingya, maukan kau percaya padaku sekali ini saja? Hanya sekali ini saja? Wen, tenang saja. Kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Aneh. Wanita yang menyuruh Gao Qianwen dari belakang, aku tidak bisa melihat wajahnya. Mungkinkah Gao Qianwen melindunginya?
Sepertinya wanita itu adalah orang yang paling Gao Qianwen cintai ya. Ternyata Kak Qianwen sudah berpaling. Sayang sekali. Kita malah membantunya mendekati kakakku. Iya, awalnya aku masih ingin Qianwen menjadi menantuku. Sekarang sepertinya aku benar-benar salah menilai. Anggap saja masalah ini selesai. Pergilah. Qingya, setelah amarahmu mereda, aku akan datang dan menjelaskan padamu. Berhenti. Pak Su, saya melakukan ini karena terpaksa. Tolong maafkan saya kali ini saja ya. Bawa dia ke bagian hukum. Cari tahu siapa dalang di baliknya. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Pak Susu. Sudah selesai? Saya belum puas menontonnya. Baiklah. Zishao, terima kasih. Sudah membantuku mendapatkan kembali proposal ini. Dan itu juga membuatmu melihat sisi buruk seseorang, bukan? Jadi, mungkinkah hadiahnya bisa kita lipat gandakan? Berlipat ganda? Tentu. Cek ini. Bagaimana jika ditambah 1 0 lagi di belakangnya? Cek ini. Bagaimana jika ditambah 1 0 lagi di belakangnya? Leng Zixiao, kenapa kamu sangat serakah? Kalau aku tidak serakah, setelah aku kembali ke alam abadi, dengan apa aku bisa membeli batu roh untuk meningkatkan kultivasiku? Kamu mulai bicara hal-hal aneh lagi. Pak Su, maaf mengganggu Anda sebentar. Surat perjanjian cerai yang Anda minta saya ubah beberapa hari lalu sudah selesai diubah. Silakan dilihat. Surat perjanjian cerai apa? Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan suaminya. Jangan bicara sembarangan ya. Mau gajimu kupotong? Tunggu. Aku ingin lihat dalam surat perjanjian cerai yang baru, berapa banyak uang kecil yang harus kamu bayar sebagai kompensasi kepadaku? Itu tidak benar. Laki-laki milikku, Su Qingya, tidak akan kuizinkan mengambil uang dan kabur. Oh wow. Cepat musnahkan ini. Oh ya. Kalau begitu, jika kita tidak bercerai, aku harus... Hentikan. Apakah uang masih belum bisa membungkam mulutmu? Cek sudah kusiapkan sejak lama. Lihat angkanya. Puas? Qingya, kamu memang mengerti aku. 10 ratus ribu 2 triliun rupiah. Bagus sekali. Ternyata lebih banyak dari yang diberikan si Gao Qianwen itu. Sayang, aku cinta mati padamu. Aku akan mengambil uang ini untuk membeli minuman keras. Aduh, menyebalkan sekali. Cepat pergi. Iya, di pavilion persik ada kuil bunga persik. Di kuil bunga persik ada dewa bunga persik. Dewa bunga persik menanam pohon persik, menjual bunga persik untuk mendapatkan uang minum. Ya. Kak, kau memberinya 2 triliun rupiah? Hanya 2 triliun rupiah. Sekarang kita semua pasti sudah percaya bahwa Zixiao bisa meramal masa depan kita. Aku sudah menghubungi perusahaan keamanan. Aku membayar mahal mereka untuk melindungi kita semua. Kak, maksudku 2 triliun rupiah, apa itu tidak terlalu sedikit? Tidak sedikit. Cukup bagi baginda ini untuk membeli banyak sekali minuman keras. Hei, kenapa kau menguping di depan pintu? Belum mau pergi juga? Ini aku pergi. Malam ini adalah acara peluncuran proyek keluarga Su kita. Cepat pulang dan istirahat. Jangan sampai terlambat malam ini. Ayo. Pak
Pak Su, kita benar-benar hebat. Proyek baru sudah diluncurkan secepat ini. Tentu saja kan, Pak Su kita bukan hanya cantik, namun juga memiliki kemampuan bisnis yang sungguh luar biasa. Mengikutinya pasti akan makmur. Tidak kusangka, bawahanmu begitu mempercayaimu. Tentu saja. Siapa suruh aku rela mengeluarkan uang untuk karyawan? Kak, bukankah itu Qian Wen? Keluarga Gao dan keluarga Su memang selalu menjalin kerjasama. Tidak aneh dia ada di sini. Leng Zixiao, Su Qingya, malam ini aku akan membuat kalian malu di depan umum. Dia ingin menjatuhkan kuenya, menghantam saya dan Kingnya, agar kita malu di depan umum. Rencana licik seperti ini benar-benar cerdik sekali. Kakak Qian Wen masih mau berbuat ulah. Tidak bisa, saya harus menghentikannya. Di mana Qingya? Sudahlah, membuat Leng Zixiao sendirian dipermalukan, sudah cukup melampiaskan kemarahan. Hanya badut. Hentikan. Ah, gawat, tidak bisa dihentikan. Qingya, kamu tidak apa-apa? Lihat di badanmu semua. Ini benda apa? Manis sekali. Di wajahku juga ada. Mau mencicipinya? Oh, tidak usah, terlalu kotor. Hehe, kamu marah. Wah, Pak Su dan suaminya mesra sekali ya. Benar, keluarga rukun, lancar semuanya. Tidak heran Pak Su bisa membesarkan perusahaan ini. Sialan, aku ingin membuat kalian malu. Tak kusangka kalian lolos lagi. Kak. Baiklah. Kalau kalian mau makan, aku akan membelikan yang baru untukmu. Baik. Huan, tolong jaga kakak iparmu sebentar, aku mau ganti pakaian. Oke. Kakak ipar, perkebunan ini besar sekali. Aku akan mengajakmu untuk berkeliling lagi. Berkeliling? Kakak ipar, sebenarnya aku ingin tahu. Dari siapa kamu belajar meramal yang ajaib itu? Bisakah kamu mengajarkannya padaku? Mau meramal apa? Katakan saja langsung pada kakak ipar. Meramal itu sulit dipelajari. Astaga. Kakak ipar, sebenarnya aku belajar meramal itu hanya untuk mengetahui apakah pacarku berselingkuh di belakangku. Baiklah, aku akan meramalnya untukmu. Ada apa? Pacarmu sedang berselingkuh sekarang. Di mana dia? Sayang, bokongmu benar-benar seksi. King Huan, dengar penjelasanku. Lidong, ini yang kau bilang, mantan pacarmu yang bodoh, dan hanya mengandalkan dada kan? Bentuk tubuh seperti ini masih lebih bagus punyaku. Dasar kau jalang penggoda, kau bilang bentuk tubuh siapa yang tidak lebih bagus darimu? Selamat malam, bos. Tak kusangka, ternyata wanita dari Yihong Yuan. Lidong, aku tak menyangka seleramu seburuk ini. Kau selingkuh di belakangku, dan yang kau makan ternyata seorang penjual diri. Kau berani memakiku, kau bilang siapa penjual diri. Dong, cepat belikan aku keadilan. Su King Huan, aku peringatkan kau wanita tak berotak, cepat minta maaf pada Mei Mei. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Kenapa menyakiti perasaan orang? Masih mau main fisik? Saudaraku, kau sungguh tidak jantan. Apa urusanmu? Kau pikir aku tidak tahu kau siapa? Kau hanyalah menantu buangan keluarga Su yang paling tidak berguna. Dong,
Kau kenapa, Dong-dong? Ah, dingin sekali. Ah, astaga, dingin sekali. Apa yang kalian lakukan padanya? Qing Huan sangat mencintaimu, tapi dia tidak bisa menghangatkan hatimu yang dingin. Maka, aku Raja Iblis, harus mengubahmu menjadi patung es saja. Kau. Dong-dong, Dong-dong, Dong-dong. Bagaimana Huan-Huan? Hukuman hamba kepada pria bajingan itu, apakah sudah memuaskan? Kakak ipar, kau hebat sekali. Hukuman yang mereka terima itu sangat memuaskanku. Kau, Pergi. kalian, semua ini? Aku baru selesai berganti pakaian sekarang, tunggu aku sebentar. Xiaowen, aku sangat mencintaimu. Suara Qian Wen, mungkinkah? Jangan terburu-buru. Setelah semua beres, aku pasti akan membiarkanmu makan sepuasnya. Maaf, menantu sampah yang di samping Kingnya itu seperti tiba-tiba berubah menjadi orang lain, benar-benar sulit untuk ditangani. Aku berjanji, aku akan menyelesaikan rencana ini secepatnya, lalu pergi ke luar negeri bersamamu. Tenang saja, semua sudah kuatur. Aku pasti akan membuat Su Qingnya meninggal dengan tragis dan mengenaskan. Xiaowen, muah. Aneh, rapat peluncuran proyek ini. Padahal, sudah mau dimulai, kenapa kakakku belum datang juga? Lebih baik aku mencari Qingnya saja. Dia sama sekali tidak boleh hidup melewati malam ini. Mengerti. Gawat, Qingnya dalam bahaya. Apa? Kakak dalam bahaya? Kakak ipar, kamu bercanda? Ini adalah rapat peluncuran. Proyek Grup Su, siapa yang berani coba menyakiti kakakku di sini? Kamu, sebenarnya siapa kamu? Jika memang harus menyalahkan, salahkan saja karena kamu ini adalah anggota keluarga Su. Kamu akan telanjang dan biarkan orang-orang di bawah menikmati pemandanganmu. Qingnya ada di atas. Qingnya, bangunlah Qingnya. Kak, siapa yang tega mencelakaimu? Berani mengganggu orang keluarga Su? Kak, katakan padaku siapa dia. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Qingnya. Zixiao? Maafkan aku membuat masalah lagi untukmu. Biar kami lihat. Tunggu, siapa kalian ini? Mereka adalah dokter yang kuundang. Banyak karyawan yang menghadiri acara peluncuran proyek malam ini. Aku khawatir terjadi sesuatu, jadi aku meminta mereka untuk berjaga di samping. Tidak kusangka, benar-benar berguna. Kedua dokter, tolong segera periksa dengan cepat bagaimana kondisi Qingnya sebenarnya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Baik. Kondisi pasien saat ini sangat buruk. Ada kerusakan otot lokal. Kemungkinan ada pembuluh darah yang pecah. Cepat suntikan obat pelemas otot. Dosis obat ini cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika semua disuntikkan pada Qingnya pasti akan mati. Setelah itu, kalian akan mengatakan bahwa ini adalah malapraktik medis, benarkah? Gao Qianwen, kau sungguh kejam dan tidak berperasaan, berhati busuk. Zixiao, apa yang kau bicarakan? Aku sedang menyelamatkan Qingnya. Wanita iblis penguasa ini tidak perlu diselamatkan olehmu. Leng Zixiao, kau mengabaikan nyawa Qingnya. Aku rasa kau jelas-jelas mengincar harta Qingnya, ingin membunuhnya, lalu mewarisi hartanya. Menurutku, kau jelas-jelas hanya mengincar harta Qingnya, berniat mencelakainya, lalu mewarisi kekayaannya. King Huan, Su Chen, kenapa kalian tidak membawa Qingnya kemari? Biarkan dokter mengobatinya dengan baik. Cukup. Aku percaya pada ipar kami. Ketulusannya pada kakakku adalah murni.
Chen Chen benar, kami tidak akan menyerahkan kakak padamu. Kalian, Qingya, Kak, Gao Qianwen, sekarang aku sudah tahu orang macam apa dirimu. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Qingya, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku menyakitimu? apa? Dokter, cepat obati Qingya. Baik. Minggir kau. Wanita iblis penguasa ini tidak butuh kau selamatkan. Sedangkan kau, aku akan bereskan sebentar lagi. Apa ini pengobatan? Energi internal yang dikabarkan. Suami Pak Su, bagaimana dia bisa melakukan ini? Tapi, bukankah aku dengar sebelumnya, dia hanya menantu, tak berguna yang tidak berilmu. SST, jangan bicara sembarangan. Kau tidak lihat Tuan Muda Su Chen dan Nona Qing Huan? Begitu percaya pada suami Pak Su. Leng Zixiao jelas-jelas sampah tak berguna. Kapan dia mempelajari kemampuan supernatural semacam ini? Kenapa Qingya belum sadar? Dia butuh waktu untuk menyerap energi sejatinya. Energi sejati? Aku lihat kau jelas-jelas hanya cari perhatian. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya sama sekali. Leng Zixiao, jika kau menghalangi dokter lagi dan tidak membiarkan dokter menyelamatkan Qingya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Qingya, aku akan melawanmu mati-matian. Pria milikku. Sukinya, siapa yang berani menyentuhnya? Pria Sucingnya, siapa yang berani menyentuhnya? Qingya, akhirnya kau sadar. Aku sungguh sangat mengkhawatirkanmu tadi. Bantu aku berdiri. Gao Qianwen, keadaanku luka parah seperti ini. Bukankah semua ini berkat dirimu? Kenapa kau masih berpura-pura baik seperti itu? Qingya, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak paham. Tidak paham ya? Istriku terluka separah ini. Sekarang akan kubalas 10 kali lipat padamu. Leng Zixiao, kau menjebak orang yang tidak bersalah? Ini bukan urusan dinas, tapi murni niatmu untuk membalas dendam. King Huan, Su Chen, cepat hentikan dia. Cepat selamatkan aku. Gao Qianwen, sebelumnya kami salah menilaimu. benar sekali. Kau menyakiti kakakku, kau pantas dipukul oleh kakak iparku. Menyakiti istriku, ditambah 900 juta yang kau pinjam dariku sebelumnya. Katakan, berapa yang harus kau bayar padaku sekarang? Kau bicara omong kosong. Kapan aku berutang 900 juta padamu? Hei. Aku punya kartu ini. Di dalamnya ada 200 juta. Ambil ini dulu. Jadi istriku, yang terluka separah ini, hanya bernilai 200 juta, begitu? Kau benar-benar meremehkan istriku. 300 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ditambah 900 juta yang kau utang padaku sebelumnya. Totalnya kau berutang 1 miliar 900 juta padaku. Hanya Aku dan Gao Qianwen sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Dia malah ingin membunuhku. Zixiao, terima kasih. Zixiao, terima kasih. Qingya, kondisimu sekarang sangat lemah. Aku akan mengantarmu pulang. Zixiao, kamu sangat baik. Xiaowen, Qingya, sudah dibawa pergi oleh menantu yang tinggal di keluarga Su? Aku telah melihat semuanya. Su Qingya benar-benar tidak mempercayaimu lagi. Sepertinya setelah ini, aku harus turun tangan sendiri.
Oh, sayang, jangan pukul aku salah. Bagaimanapun juga aku adalah kepala keluarga. Jangan pukul lagi. Kepala keluarga. Oh, Kepala keluarga, kamu ini tidak memberikan contoh yang baik kepada para junior, kamu malah punya simpanan di luar, sampai punya anak haram. Masalah anak haram ayah, apakah dia sudah mengakuinya? Orang tua ini sangat keras kepala, tidak ada satu kata pun yang dapat dikeluarkan darinya. Ibu, aku lihat ibu juga sudah lelah. Bagaimana kalau ibu istirahat sebentar? Biar aku yang melakukannya. Baiklah. Kalau begitu, pemukul debu bulu ayam ini akan kuserahkan padamu. Haha. Tidak perlu ibu. Pukulan ibu yang keras dan cepat itu terlalu kejam. Lihat saja aku. Aku punya cara lain. Bulu? Ayah tenang saja. Aku sangat lembut. kau. Jangan mendekat. Kejam sekali ya. Kakak ipar, taktik yang bagus. Ayah, sebaiknya ayah mengaku saja. Kalau tidak kita sekeluarga, malam ini tidak akan bisa tidur. Akan kita gelitik bergantian. Leng Zixiao, aku ini ayah mertuamu. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Tidak boleh Zixiao yang melakukannya. Kalau begitu biar aku saja. Aduh, istri, aku menyerah. Jangan, hahaha. Istri, hahaha. Istri, aku salah. Istri, aku salah. Ayah kasihan sekali ya. Ditipu oleh anak haram palsunya, menandatangani surat pengalihan saham, setelah itu malah dikurung di kandang, bahkan tidak diberi makan. Kau bohong. Xiaowen tidak mungkin mengurungku di kandang. Xiaowen? Xiaowen, aku sangat mencintaimu. Mungkinkah dia? Gawat, keceplosan. Aduh. Kau akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia bernama Xiaowen? Di mana dia? Hah? Cukup. Kau berani mendorongku? Aku tidak akan berpura-pura lagi sekarang. Aku jujur saja. Aku beritahu kalian, anak haramku bernama Xiaowen. Dia lembut, murah hati, dan sangat berbudi luhur. Dia tidak mungkin, seperti yang Zixiao katakan, akan mengurungku di kandang. Kau? Aku juga akan beritahu kalian, aku memang akan memberikan saham itu padanya untuk menebus kesalahanku selama ini padanya. Kamu ini, pergi sana. Setelah kamu pergi, jangan kembali lagi. Qingya, kamu kenapa? Qingya mengalami sedikit cedera saat rapat proyek tadi. Aku baru saja mengobatinya dengan kekuatan. Mungkin belum sepenuhnya sembuh. Kami akan kembali untuk beristirahat dulu. Baik, cepatlah pergi beristirahat. Bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Aku tidak tahu mengapa, dada terasa sesak, sulit bernapas. Aku akan membantumu memeriksanya lagi. Oh, itu bajunya terlalu ketat. Apakah terlihat bagus? Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat panas? Gawat. Tadi aku menyalurkan energi untuk proses penyembuhannya, terlalu banyak menyalurkan energi yang sejati. Sekarang Qingya pasti kepanasan. Aku mendengar apa yang kamu katakan dalam hatimu. Apa? Kamu bisa mendengar pikiranku? Iya. Bagaimana mungkin
Kekuatan spiritual yang kumiliki bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang biasa, apalagi apa yang ada di pikiranku. Bagaimana mungkin, Qingya, orang biasa bisa mendengarnya? Kamu berkata dalam hati bahwa kamu mencintaiku. Benarkah itu? Qingya, lukamu pasti belum sembuh. Aku akan menggunakan kekuatanku lagi untuk menyembuhkanmu ya. Jangan bicara. Cium aku. Cepatlah, cium aku. Hei, kenapa tidak ada suara apa-apa? Sudah pasti, mereka pasti sudah berciuman. Kalian sedang apa? Kalian berdua yang merusak suasana. Semua gara-gara dua orang yang menguping ini. Aku hampir berhasil. Maafkan aku, kakak ipar. Kakak ipar, bagaimana bisa? Anda ada di belakang kami? Aku memanjat keluar dari jendela di samping, lalu lewat pintu utama, sampai ke belakang kalian. Bagaimana? Senang menguping? Kakak ipar, candaan macam apa ini? Su Chen, ayo pergi. Hahaha. Hehe. Istriku, aku datang. Ayah, minumlah teh ini. Baik, baik sekali. Cawen, kamu pasti sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir, ayah pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Tidak apa-apa, ayah. Selama ayah mau mengakui bahwa aku adalah putri ayah, aku sudah merasa cukup. Aduh, kamu ini persis seperti aku. Mengikuti gen unggulku. Hahaha. Aduh, selain mengerti situasi, kamu juga bijaksana. Tidak seperti istri ayah yang itu. Dia hanyalah seorang wanita cerewet. Oh, ngomong-ngomong. Hahaha. Ini adalah surat pengalihan saham ayah di grup Su. Aku sudah menandatanganinya. Semuanya untukmu. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja. Ini adalah kompensasi untukmu. Hahaha. Baiklah, aku akan menerimanya. Aduh, kasihan sekali. Kenapa dia sebodoh itu sampai tidak bisa melihat kenyataan? Tidak heran dia akhirnya menjadi gila dan dikurung dalam sangkar untuk ditonton. Yaitu setelah mengetahui anak perempuannya bukanlah putri kandungnya, dia mengalami gangguan mental dan menjadi orang bodoh. Ngomong-ngomong, Xiao Wen, apakah kamu benar-benar putriku? Coba tebak. Kepalaku, Xiao Wen, kau, apa yang kau lakukan padaku? Kepalaku, Xiao Wen, kau, apa yang telah kau lakukan padaku? Tentu saja, aku tambahkan sesuatu di dalamnya. Mengapa kau melakukan ini? Xiao Wen, kerja bagus. Qian Wen, kenapa kau ada di sini? Belum mengerti juga. Aku dan Xiao Wen akan mengambil alih seluruh grup Su milik kalian. Dan sekarang kau ada di tangan kami. Kami bisa mengancam Su, Qingya, dan yang lain untuk menyerahkan semua saham mereka. Mengapa? Padahal aku selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Aku tidak butuh kebaikan dari seseorang yang tidak punya hubungan darah denganku. Kau bukan anakku. Hehe. Qian Wen, kunci dia di kandang. Aku akan menemui Sukinya sendiri. Baiklah. Hahaha. Hahaha. Di mana Qingyaku?
Aku bangun pagi-pagi, belum melihatnya. Kakak ipar, kau benar-benar berlebihan. Kakak sudah pergi ke perusahaan sejak tadi pagi. Kakak ipar, makan ginjal ini, biar makin kuat. Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Si orang tua ini tidak pulang semalaman. Pasti dia pergi mencari anak haramnya itu. Yakinlah, Bu. Kakakku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Jangan sampai aku menangkapnya. Atau aku akan mencabik-cabik wajahnya. Aduh, dia akan segera tahu anak yang katanya tidak sah itu sama sekali bukan anak kandungnya. Tidak bagus. Ayah dalam bahaya. Apa? Ada apa dengan ayahku? Aku akan segera ke sana. Baru datang sudah mau pergi? Sukinya, kamu benar-benar orang yang sangat sibuk. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini, keluarga Su adalah milikku. Kamu adalah putri tidak sah ayahku. Benar. Aku memakai nama belakang ibuku. Namaku Miao Xiaowen. Kamu datang untuk memberiku pelajaran? Salah. Aku datang untuk memberitahumu, semua jabatanmu mulai sekarang hilang tak berbekas. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Ini adalah surat pengalihan saham dari ayah kita, yaitu dari Suzan sendiri. Dia memiliki 51% saham, sekarang semuanya atas namaku. Artinya, mulai saat ini, aku adalah orang yang benar-benar mengambil keputusan di keluarga Su. Sepertinya aku benar-benar memiliki hak ini untuk memberi perintah langsung padamu, meninggalkan kantorku. Lihat baik-baik apa yang tertulis di sini. Surat janji pengalihan saham. Karena itu, surat janji, maka itu tidak memiliki ikatan hukum yang sah. Si tua bangka ini, berani-beraninya ia memasang sikap waspada terhadapku. Kamu sama sekali bukan putri kandung ayahku. Kamu bilang bukan berarti bukan? Jika memang benar, mari kita lakukan tes DNA untuk melihat apakah di antara kita berdua ada hubungan darah atau tidak. Bagaimana dia bisa tahu aku bukan putri kandung Suzan? Aku punya cek senilai 2 juta rupiah. Ambil cek ini, dan segera enyahlah dari pandangan keluarga Su kami. Hanya 2 miliar rupiah saja? Kau pikir bisa menyogokku? Coba lihat ini apa? Ayah, apa yang ayah lakukan? Lupa memberitahumu, aku menaburkan racun tidur di sini. Jika terhirup akan pingsan. Kau curang. Tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Yang aku inginkan adalah seluruh harta keluarga Su. Xingya, istriku, tolong istriku. Keraskan suaramu, orang tua. Aku takut si Jalang Sukingnya itu tidak dengar. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku dan orang tuamu adalah sahabat karib selama puluhan tahun. Jika memang sahabat karib, lalu kenapa kau membunuh mereka dan merebut bisnis keluarga Gao? Aku tidak melakukannya. Aku sudah menyelidiki semuanya. Saat orang tuaku meninggal, mobil yang mereka kendarai adalah pemberianmu. Keluarga Sulah yang membunuh mereka. Bukan aku. Bukan aku. Dengarkan aku. Bukan aku. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Ayah! Ayah, di mana ayah, Yah? Ayah? Aku di sini. Cat, selamatkan istriku. Suamiku, tunggu sebentar. Kami akan segera menyelamatkanmu. Istriku, aku baru sadar sekarang, kaulah yang seharusnya paling kuhargai. Diam!
bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Aku yang membawa mereka. Leng Zixiao, kau menghancurkan semua rencanaku, dan Xiaowen, kau pantas mati. Xiaowen? Jadi, kalian berdua bersekongkol ingin menghancurkan keluarga Su. Qianwen, kau dan kakakku tumbuh bersama sejak kecil. Kenapa kau membantu anak haram untuk menyakiti kami? Semua karena si tua bangka ini. Dia yang menyebabkan kematian orang tuaku. Aku akan membuat semua orang di keluarga Su ikut mati bersama mereka. Qianwen, dengarkan paman, kematian orang tuamu sungguh suatu kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Seseorang merusak rem mobil orang tua Gao Qianwen, membuat remnya blong, itulah yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Benar. Dan orang itu adalah Suzan. Bukan aku, bukan. Keluarlah. Ayo bunuh mereka semua untukku. Qianwen, dengarkan paman. Jika kau ingin balas dendam, lakukan padaku. Jangan sakiti istri, anak, dan keluargaku. Aku sarankan kalian pergi sendiri, kalau tidak, jika aku benar-benar bertindak, aku khawatir kalian tidak akan tahan. Leng Zixiao masih saja berlaga. Meskipun kau jago berkelahi, bisakah kau mengatasi serangan dari begitu banyak orang? Kalau begitu mari kita coba. Ayo. Habisi dia. Hanya sekelompok antek. Datanglah pedang. Suamiku, kau baik-baik saja? Istriku, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Katakan, di mana selingkuhanmu, Miao Xiaowen? Hahaha. Kau tidak akan pernah tahu. Di atap keluarga Su, Qingnya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen, jika kau melepaskanku sekarang, kau masih bisa diselamatkan. Apa yang telah kau lakukan bisa tidak kupermasalahkan. Apakah itu berarti aku harus berterima kasih padamu? Tapi aku tidak butuh itu. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Su. Kau pasti belum tahu, kan? Ayahmu, Suzan, sudah dikurung oleh Qianwen di dalam kandang anjing. Dia akan segera dilemparkan dari gedung yang gagal dibangun. Hahaha. Apa katamu? Ayahku begitu baik padamu, namun kau memperlakukannya seperti ini. Apa kau masih manusia? Ini semua karena keluarga Su yang memaksaku. Mengapa? Kalian bisa tinggal di villa dengan kemewahan, sementara aku hanya bisa berada di sudut gelap dan tidak bisa mengangkat kepalaku. Aku tidak terima. Semua yang dimiliki keluarga Su harus kudapatkan. Setiap orang di keluarga Su tidak akan kulepaskan. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Miao Xiaowen itu gila. Dia akan menyakiti kalian. Aku tidak akan banyak bicara. Serahkan semua saham keluarga Su yang kalian pegang, maka aku akan melepaskan Sukinya. Miao Xiaowen, aku juga hanya akan mengatakan ini sekali. Sekarang lepaskan Qingnya segera. Jika tidak, aku akan mendorong Gao Qianwen jatuh. Xiaowen, tolong aku tidak mau mati. Xiaowen, oh Xiaowen. Ini benar-benar tidak berguna. Bahkan Suzan tidak bisa disingkirkan. Ternyata begitu. Miao Xiaowen,
Kematian orang tua Gao Qianwen, itu semua perbuatanmu. Kau yang menghabiskan minyak rem mobil orang tuanya saat itu, menyebabkan mereka kecelakaan dan meninggal. Aku tidak salah, kan? Bagaimana kau tahu? Apa katamu? Miao Xiaowen, orang tuaku kau yang bunuh? Sudah begini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar, kematian orang tuamu disebabkan olehku. Kenapa? Katakan padaku kenapa? Karena memang aku ingin membalas dendam pada keluarga Su. Aku membunuh orang tuamu, lalu menjebak keluarga Su, membuatmu dan keluarga Su bermusuhan. Dengan begitu, aku punya pembantu. Hanya saja aku tidak menyangka, ternyata kau sebegitu tidak berguna. Urusan sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kau bahkan tidak bisa menyingkirkan orang-orang keluarga Su. Kau masih mau menyingkirkanku? Apa kau punya kemampuan itu? Miao Xiaowen, aku akan melawanmu sampai akhir. Aku akan melawanmu. Cepat selamatkan kakakku. Gao Qianwen, matilah kau. Jangan harap kau bisa menyakiti Qingya. Su Qingya, matilah kau. Kakak ipar, Zixiao. Zixiao. Miao Xiaowen, aku sungguh menyesal pernah menganggapmu sebagai putri kandungku. Kau berani membawa pisau untuk membunuh dan hampir melukai Qingyaku. Zixiao. Aku pernah dibakar oleh api samadhi di alam dewa. Aku tidak menyangka asam sulfat. Ini lebih hebat daripada api samadhi. Aku merasa punggungku akan meleleh. Leng Zixiao. Kenapa kau begitu bodoh? Sakit sekali, sakit sekali. Cepat, Qingya. Ini adalah jimat penyembuhan yang telah kugambar sebelumnya. Cepat tempelkan di punggungku. Dalam waktu 10 detik aku akan sembuh. Cepat. 10 detik? Leng Zixiao, kau mempermainkanku lagi. Hanya asam sulfat rendahan, bagaimana bisa melukai diriku? Aku sudah membantumu menahan asam sulfat dan menyelamatkan wajahmu. Apa aku tidak boleh menggodamu sedikit? Kakak ipar, aku sudah memanggil ambulans dan pengawas. Mereka akan segera datang, mengurus Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Baiklah, masalah keluarga Su sekarang sudah terselesaikan. Su Qingya, untuk perceraian kali ini, berapa banyak kau harus memberiku kompensasi? Jangan harap, aku akan selalu menahanmu di sisiku.